rasidul ummah Muhammadiyah minal iman. Yang pertama, Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu suatu energi atau kualitas keyakinan imannya umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Amma rasidu hadhil ummah minal iman fa'adhim wa nasibuha minhu kabir wa dzalika li'annaha tu'minu bikulli kitabin anzalallah. Yaitu kualitas imannya umat Nabi Muhammad itu sangatlah tinggi, sangatlah besar. Di antaranya yaitu yang mana umat Nabi Muhammad SAW di antaranya mengimani tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani semua kitab Allah. Contohnya umat Nabi Muhammad ini kan berabad ini ya. Kita ini kan umat Nabi Muhammad, mengimani semua kitab Allah. Contohnya kita mengimani kitab Injil, ya, kitab Taurat, kitab Zabur, dan Al-Quran disempurnakan di dalam Al-Quran. Semuanya kita yakini, semuanya itu turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana umat-umat terdahulu enggak. Umat terdahulu itu yakin sama kitab satu saja, yang lain dicela. Yang lain enggak mau. Maunya mau Injil saja. Kalau Zabur saja. Kalau Taurat saja. Tapi kalau umat Nabi Muhammad semuanya diyakini. Itu keistimewaannya. Kemudian wa bikulli rasulin arsalahullah, dan meyakini umat Nabi Muhammad itu meyakini semua rasul yaitu utusan Allah. Meyakini Nabi Adam, Nabi Idris, Adam, Idris, Nuh, ya, Ibrahim, semuanya kita yakini. Yang mana rasul itu ada 300 rasul, dan para nabi yaitu dikatakan ada sekitar 124.000. Tapi yang kita wajib ketahui di dalam Al-Quran yaitu ada 25. Itu para nabi, ya. Akan tetapi kalau umat-umat terdahulu tidak mau, ya, maunya sama Nabi Isa saja, Nabi Ibrahim saja, yang lainnya tidak mau. Wah, nabi-nabi yang lain kurang gagah, kurang genteng, gitu. Jadi pilih-pilih. Umat-umat terdahulu itu pilih-pilih. Tapi kita umat Nabi Muhammad enggak. Semuanya kita yakini, kita imani. Meskipun dalam afdaliyah, dalam keistimewaannya ada. Nabi Ibrahim, keistimewaannya seperti ini. Nabi Musa, keistimewaannya yaitu kalimullah, yaitu berbincang bersama Allah. Nabi Isa Ruhullah, ya, itu ada afdaliyah keistimewaannya. Tapi semuanya kita yakini. Tapi umat-umat dahulu enggak yakin. Lepele lah bahasa aku. Saya mentah rokok surya tak enggak. Saya kalau enggak rokok surya enggak mau. Maunya surya, fanatik. Kalau enggak topas enggak mau. Wah, nyamanan topas gitu. Surya tak mau saya. Itu pilih-pilih. Tapi kalau umat Nabi Muhammad enggak, semuanya apa yang datangnya dari Allah diimani dan diyakini. Dan kemudian wa bikulli malakin khalaqallahu bila tufarriqu baina ahadin, dan meyakini semua para malaikat Allah, yang mana malaikat itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tufarriqu baina ahadin bila tufarriqu baina ahadin, yang mana tidak dibeda-bedakan. Ya, kalau dahulu dibeda-bedakan, ya. Contohnya pernah Bani Israel itu bilang kepada Nabi Muhammad. Bani Israel ini umatnya siapa? Umatnya Nabi Musa. Bilang kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau engkau itu mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, aku tidak mau. Kalau dari malaikat Mikail, saya mau. Wah, gitu. Karena malaikat Mikail itu kalau menurunkan wahyu tentang rahmat, tentang kasih sayang. Tapi kalau malaikat Jibril tentang perang, tentang ini. Intinya pilih-pilih. Ya, kalau enggak malaikat ini enggak mau. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, yaitu meyakini dan mengimani semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam Al-Quran dijelaskan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Enggak beda-beda, no. Nggak beda-beda kan para nabi iki ngene, nabi iki ngene, gantengan nabi iki, gantengan malaikat iki ndak. Wala nufarriqu baina ahadin min rusuli. Ya, ini perbedaannya.
Wa qalu sami'na wa ata'na. Bedanya umat Nabi Muhammad. Kalau dibilangin dulu sama Nabi Muhammad, ojo bedok-bedokno tentang nabi-nabi, tentang malaikat. Apa yang dikatakan pada sahabat Nabi? Wa qalu sami'na wa ata'na. Siap, laksanakan. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Di saat dibilangin nabinya, siap, laksanakan. Sami'na wa ata'na. Kalau umat-umat terdahulu enggak, sami'na wa asoina, dirungokno, diingkari. Ini umat dulu, ya, dirungokno tok mlebu teko kupinge, pas dak dilakoni, Mas. Ini umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sahabat Nabi yang memiliki keyakinan dan keimanan kepada Nabi Muhammad, di saat dibilangin, ya apa jawabannya? Wa qalu sami'na wa ata'na. Siap, laksanakan. Ini 86 gitu sudah. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya ya. Yang mana dijelaskan aima mala Allahu qulub ummati nuran syaraha bihi suduraha li ma'rifatihi ta'ala. Yang mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nur, cahaya di dalam hatinya yang membedakan umat-umat Nabi Muhammad sama umat-umat dahulu. Ya, dikasih istimewa. Yang mana keistimewaan umat terdahulu itu cuman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innal awwalin lam yanalu dzalika illa al-wahid ba'dal wahid. Umat terdahulu dikasih istimewa sama Allah. Ya, keyakinannya kuat juga ada, cuman wahid ba'dal wahid, cuman long setong. Semuanya 1000, umatnya 1000, yang dikasih keistimewaan keyakinan yang kuat cuman satu. Ya, cuman satu. Kalau Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad enggak, banyak ya. Di Rambi saja yang memiliki keyakinan yang kuat banyak. Insya Allah di sini aja banyak sudah. Bagus semuanya, insya Allah kuat semua imannya ini. Ya, kalau nabi-nabi terdahulu, umat terdahulu cuman 1, 2, mentok telok. Ya, itu perbedaannya ya. Yang mana dikisahkan di saat dikisahkan Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada para umatnya, di saat diperintahkan umatnya untuk memasuki suatu daerah, ya, yang mana daerah itu terkenal orangnya fitnessan lah bahasanya, orangnya besar-besar. Umatnya bilang, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Musa, innahum qaumun jabbarin. Mereka ada seseorang kaum yang kuat katanya. Aku wedian. Jadi umat terdahulu itu wedian, enggak kayak zaman-zaman sekarang. Apalagi sekarang ya, ini insyaallah ini pendekar-pendekar semua ini teguh. Sama lagi itu Mas Eko, Mas Rosi. Oh, jangan di OT ya, terjang. Nah, itu perbedaannya. Kalau umat-umat terdahulu wedian, disuruh nabinya, melpu, ayo kuasai Rambi Gundam. Ojo, wong Rambi Gundam gede-gede. Lek wis wong Rambi Gundam ngali kabeh, fa inna dakhilun. Lek wis metu kabeh, ayo kita masuk semua. Ngenteni blayu wedian. Tapi kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wis masih yo musuhi gawe apa? Sikat nak ngurus wis ya. Di saat dikisahkan bagaimana di saat umat Islam perang melawan Romawi dulu. Perang melawan Romawi itu sekitar 200.000 pasukan tentara, senjata lengkap, tank sembarang ada sudah. Umat Nabi Muhammad cuma berapa? 4.000-an. Tapi tidak nutut, ya, kalah sama umat Nabi Muhammad. Ya, umat Nabi Muhammad apa? Petani, jual kacang, ya, terus sembarang, pokoknya lemah-lemah, tidak ada yang tentara, pasukan tidak lengkap. Tapi umat Romawi itu Itali. Romawi itu Itali. Kalau bahasanya Eropa sana. Itu Kristen dulu itu sana. Nah, itu musuhnya banyak. Tapi apa? Tidak nutut. Kalah sama umat Nabi Muhammad SAW. Ya apa jawabannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pasrah ada pangeran wis. Ya, urip mati apa katanya? Allah. Ini yang bikin istimewa umat terdahulu, umat kita ini kayak gini. Makanya kesimpulannya bahwasanya kekuatan umat Islam itu bukan di dalam senjatanya, bukan di dalam apanya, tapi di dalam
hatinya, keimanannya. Perlu kita ketahui musuh-musuh Allah sekarang, ya, agama-agama lain itu mengetahui kalau umat Islam itu kekuatannya ada di hati, ada di keyakinannya. Makanya keyakinannya dan imannya dilunturkan sekarang. Ya, dilunturkan sekarang. Tahu sudah mereka kekuatannya, imannya Islam ini orang di hati ini. Lewes hatinya dihancurkan, hancur sudah. Ya apa dulu 45? Tahun 45 kisahnya di saat arek Surabaya diserbu sama Jepang, ya. Ya apa? Ditembak tambah Melayu, tambah maju. Ya, ditembak tambah maju ini orang Surabaya ini. Karena apa? Memiliki keyakinan yang kuat. Ya, ini senjatanya umat Islam seharusnya. Makanya dalam keadaan kita bersolawat, macam maulid, kumpul, sering ngopi bareng, ya, dalam keadaan yang baik, ini untuk menumbuhkan keimanan kita dan keyakinan kita, yang mana ini satu-satunya senjata kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Semoga dalam pertemuan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kita yaitu ilmu yang manfaat, barakah.